Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqin waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis shalihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk mengadakan pengajian ya semingguan sekali, yang mudah-mudahan setiap langkah dan tujuan niat kita masing dibalas, diganjar sama Allah bi ahsanil jaza, dengan balasan ganjaran yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan hikmah yang ke 25 ya. Hikmah yang ke-25, yang mana pada hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah Sakandari membuat satu cara untuk menyelesaikan permasalahan di hikmah yang ke-24. Jadi kemarin di hikmah yang ke-24 kita sudah diberikan nasihat bahwa la tastaghrib wuku al-aqdar madumta fi hadhihid dar. Jangan merasa aneh ketika akan hadir di dalam hati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, yang ditakbir oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dengan akdar. Akdar itu keruh, sesuatu yang bisa membuat hati kita ini sakit, kecewa, terluka karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka jangan merasa aneh seperti itu, karena madumta bihadzihid dar. Kita memang lagi hidup di alam dunia yang sifatnya dunia itu fa innaha ma'aprozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun atiha. Dunia tidak akan hadir kecuali membawa sifat hakikinya, membawa watak tabiat aslinya. Yaitulah watak tabiat aslinya dunia itu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Menipu, serasa elok tetapi malah menjerumuskan. Nah, itulah kemarin kita sudah diberikan nasihat bahwa jangan merasa aneh kalau timbul di dalam hati perasaan-perasaan terluka akibat dunia, karena memang kita diam di dunia. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, insya Allah ini akan kita kaji nanti di hikmah yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'dalaina min barakatihi wa karamatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassaru matlabun anta talibuhu bi nafsika. Artinya ma tawaqqafa, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah tertahan, tidak akan pernah terputus, matlabun hajat, keinginan, kebutuhan, anta tolibuhu, yang engkau tengah mencarinya birobbika, dengan sebab Tuhanmu atau dengan pelantara Tuhanmu. Tapi wala tayasaro, dan tidak akan menjadi mudah, matlabun, keinginan, hajat, pangabutuh, anta tolibuhu, yang engkau mencari keinginan tersebut, mewujudkan cita-cita tersebut, binafsika. Nah, ini ada maknanya banyak ya. Binafsika, dengan dirimu sendiri, atau binafsika, dengan nafsumu sendiri. Nah, jadi kalau kita lempengkan maknanya, Allah tidak akan memberhentikan, artinya akan memberikan kemudahan cita-cita yang kita miliki selagi kita meminta cita-cita tersebut dengan Allah, atau mengusahakan mewujudkan cita-cita itu dengan sebab
Allah. Tetapi cita-cita, hajat, kebutuhan tidak akan pernah mudah untuk diraih ketika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Nah ini kan asa-asana mudah ya Pak ya, dicernanya insyaallah paham sadayana ya Pak ya. Biasalah mutas wahamnya orang tutup deh waalaikumsalam wassalamualaikum ya Pak ya. Nah jadi kalau kita lihat man anzala hawaijahu, ini beberapa versi ya Pak ya, saya akan bacakan beberapa versi. Man anzala hawaijahu billah, barang siapa yang menempatkan kebutuhan-kebutuhannya billahi kepada Allah, wal tajaa ilahi, kemudian ia pasrahkan seluruh kebutuhannya kepada Allah, wa tawakkala fi amrihi, dia pasrah tawakal dalam urusannya, tawakkala fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin, maka Allah akan mencukupi. Ini seperti janji Allah dalam ayat wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi seluruh yang ia inginkan, walaupun yang ia inginkan tidak terwujud. Bisa dipahami tidak? Nah, kita menginginkan sesuatu, nah ini umum banyak. Keinginan-keinginan ini, matlab-matlab ini baik yang bersifat ukhrawi atau duniawi. Duniawi sih banyak. Ukhrawi contohnya ya mau ma'rifat, mau bertambah derajat, mau menjadi orang takwa. Bahkan kan ngaji di dalam kitab Sulam Taufik itu untuk menjadi orang yang bisa khusyuk, itu kayak gimana? Itu kan satu keinginan yang ada di dalam hati. Maka jangan wujudkan keinginan itu mengandalkan ilmu kita sendiri, mengandalkan usaha diri kita sendiri, tapi andalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita beriktikad dalam segala sesuatu yang kita kerjakan itu semuanya billah, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ketika kita ingin sesuatu kemudian tidak terjadi, kira-kira kecewa atau tidak? Kecewanya luar biasa. Kemudian kalau kita menginginkan sesuatu dan mengupayakan sesuatu itu dengan kemampuan diri sendiri, kira-kira dina wujudnya berkah mual. Dina wujudnya hasil nggak maksudnya Pak, dari sesuatu itu. Nah sehingga kalau ada orang yang hanya mengandalkan diri sendiri dalam mencapai keinginannya, cita-citanya, kebutuhannya, dia mengkesampingkan Allah di dalam urusannya, maka walaupun apa yang dia inginkan sebenarnya ada, tetapi tujuan dari hakikat sesuatu itu tidak ia dapat. Namun yaitu menyertakan Allah dalam setiap urusannya. Itu kan minimal dia nggak punya itu Pak. Ketika dia tidak membawa Allah, hanya mengandalkan dirinya sendiri, maka ada salah satu adab yang ia lepaskan. Apa? Ia melepaskan Allah dalam urusannya. Padahal kan kita diajarkan Pak, oleh Kanjeng Rasul itu selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kira-kira la haula itu artinya apa Pak? Tidak ada daya upaya, wala quwata, tidak ada kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tuh, daya dan kekuatan siapa Pak? Kita. Kecuali kekuatan itu berasalnya illa billah, semuanya atas dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga daya dan upaya kita itu sebenarnya sah sih Pak. Ya semuanya biqudratillahi ta'ala, dengan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu adab yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul ketika sahabat bertanya, ya Rasul, saya baca apa ya agar saya itu bisa selamat di dunia maupun akhirat? Ulah banyak tanya, udah amalkan saja aksiru min qouli la haula wala quwata illa billahil alil azim. Perbanyak lafaz itu. Supaya apa? Supaya masuk meresap maknanya ke dalam hati, bahwa apapun yang kita kerjakan itu sanes menang orang, eta teh menang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat banyak. Nah, ini adapun yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini, at-talabu billah wa al-istinadu ilahi bi taysiril matlab. Nah, ini kita baca versi yang lain, bahwa meminta kepada Allah
menyertakan Allah dalam segala urusan, itu maksudnya al-istinadu ilahi bitaisiril matlab, selalu bersandar kepada Allah untuk memudahkan seluruh urusan yang kita inginkan. Itu maksudnya. Sehingga kalau Bapak tidak bersandar kepada Allah dalam segala urusan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, maka ini kita nggak pakai adab yang ini. Nah, jika adab yang ini yang dijelaskan Syekh Ibnu Athaillah, bersandar kepada Allah apapun urusan yang kita kerjakan pada setiap harinya. Kita serahkan semuanya. Ciri orang yang bersandar kepada Allah itu 3. Nah, ini mudah-mudahan kita dari salah satu dari 3 ini ada nyempil-nyempil hiji wae mah. Walaupun nyempilnya banyak teka haja lah gitu. Mana yang 3 itu cirinya? Wa alamatuhu salasatun at-tafwidu fil murad. Pasrahkan seluruh keinginan kepada Allah. Ya, kalau Bapak pingin punya usaha berkembang, pasrahkan tujuan itu semuanya kepada Allah. Yang kedua, at-tawakkulu fit tahsil, serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal, pasrah hasilnya. Yang ketiga, wal istiqomatu fit tawajjuh, selalu bertawajuh di dalam hati kepada Allah. Istiqomah artinya menghadirkan Allah setiap langkah yang kita jalani. Jadi 3 ciri nama. Jadi kalau kita mau memakai adab yang satu ini, luar biasanya ini kan adabnya orang-orang yang arif ya Pak ya. Ketika ingin mencapai satu keinginan, aya pangabutuh lah. Tapi insya Allah bapak-bapak ini ada pangabutuh entah ini. Atau orang nutos teu aya pangabutuh di alam dunia itu. Kalau kita ada pangabutuh nama mau ukhrawi atau duniawi, maka ciri kita at-thalabu billah, menuntut, mencari dan menghasilkan hajat tersebut dengan Allah, cirinya 3. 1, apapun yang kita inginkan pasrahkan kepada Allah. Yang kedua, tawakalkan hasilnya. Yang ketiga, istiqomah, selalu bertawajuh di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tawajuh itu apa? Menghadapkan hati selalu mengingat Allah dari setiap langkah yang kita kerjakan. Kira-kira dari 3 ini ada tuh Pak nyempil-nyempil hiji wae mah. Dalam bahasa Arab Pak, nah ini luar biasanya. Ini ada 3 hal, ada 2 hal yang hampir-hampir maknanya sama. 1, tafwid. Tafwid itu artinya pasrah. Tawakal juga artinya pasrah. Kira-kira ada bedanya nggak Pak? Bahkan nanti ada lagi bahasa lainnya itu, bahasa syariat itu taslim. Taslim itu artinya pasrah. Tawakal, tafwid, taslim, semua maknanya tawakal. Makanya ada seorang ulama, ini lamun tersalah ya lepas ya. Tapi insya Allah benar lah. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Abbas Ad-Daqqaqi. Saya tuh lupa namanya, tapi nama belakang itu Ad-Daqqaqi ya banyak. Imam Ali Ad-Daqqaqi juga Imam Abu Abbas Ad-Daqqaqi, antara eta lah nama 2 eta. Beliau menyebutkan gini, at-tawakkulu salasu darajat. Tawakal itu bersandar kepada Allah itu 3 derajatnya. Ini dari setiap apa yang kita kerjakan, ini tawakal ini ada 3 derajatnya, 3 tingkatannya. Yang pertama tawakal. Ari tawakal naon? Tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah, bersandarnya hati kepada Allah bi tahsilil murad, ketika kita sandarkan hasil dari setiap yang kita inginkan. Itu namanya tawakal. Jadi kalau Bapak berbicara tawakal, tawakal itu memasrahkan hasil dari segala sesuatu yang kita kerjakan kepada Allah. Itu namanya pasrah versi tawakal. Ada pasrah versi taslim. Deui eta. Pasrah-pasrah kene ngan tasrima man yaktabi bi ilmihi. Ada orang yang pasrah, tapi pasrahnya disebabkan dia sudah menganggap cukup ilmu Allah sajalah yang tahu keadaannya. Kira-kira kalau kita lagi sakit, Allah tahu nggak kita sakit dan kita ingin sehat, Pak? Tahu ya Pak ya? Nah, orang yang taslim itu udah cukup dengan ilmunya saja saya pasrahkan. Ada lagi yang lebih dalam dari itu, tafwid. Kita tafwid namanya pasrah.
bersandar kepada Allah. Ngan model orang tauhid atau pasrah bersandar kepada Allah itu mayajri mayyardo bihukmihi, ridho, ikhlas, tulus, tak ambek-ambekan, berjalan di hukum qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tawakal memasrahkan hasilnya, kalau taslim apa tadi Pak? Istilah deui Pak. Ngalap cukup dengan ilmunya Allah, lamun tafwid ridho atas setiap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada di setiap urusan kita, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa matlabun, apapun keinginan enggak akan pernah berhenti. Artinya pasti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau hajat dunia, sok asal pakai yang tiga ini. Bapak mau hajat akhirat, sok asal pakai yang tiga ini. Satu, selalu tawakal dalam hasil. Yang kedua, pasrahkan kepada Allah hasilnya. Yang kedua tafwid dalam urusan tersebut. Yang ketiganya selalu istiqomah bertawajuh kepada Allah. Tiga ini dipakai, insya Allah apapun yang kita lakukan di alam dunia ini pasti dihasilkan oleh Allah, walaupun tidak wujud. Ini aneh nanti ya, walaupun tidak wujud yang kita inginkan. Maksudnya kumaha? Ada orang sakit, pingin sehat, kemudian tiga hal tadi ia lakukan. Tafwid, pasrahkan maksudnya, tawakalkan hasilnya, usaha mah tos beres, tos ubar ka ditu ka dieu ka dokter nuang obat jeung lain-lainnya. Al istiqomah pitawajuh, tawajuhnya selalu istiqomah, tapi dia tidak sehat-sehat. Kira-kira ada hal tersembunyi nggak yang ia dapatkan, Pak? Ada yang tersembunyi nggak yang dia dapatkan walaupun itu tidak sesuai dengan keinginannya? Ada apa? Yaitu menyertakan Allah dalam setiap waktunya. Bahkan nanti kalau diwujudkan pun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan terwujud dengan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia mencapai yang dia inginkan itu dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bandingkan, Pak. Kalau ada orang yang ingin mencapai hajatnya tapi mengandalkan dirinya sendiri atau bahkan mengandalkan nafsunya sendiri, maka ciri orang yang menghasilkan hajat, menghasilkan pangabutuhnya dengan menggunakan dan mengandalkan dirinya sendiri, satu, hubbul muwafaqah wa ghairu min ghairi tafwidin. Dia ingin wajib hukumnya yang diinginkan mesti sama dengan apa yang terjadi. Jadi kalau bapak ingin benghar, benghar itu nggak boleh diganti dengan yang lain, mesti benghar. Itu satu. Kalau bapak pingin A, si A itu harus terjadi, nggak boleh melenceng. Itu salah satu orang yang berpegang teguh menghasilkan sesuatu mengandalkan dirinya sendiri. Kira-kira ada nggak sih pada ini, Pak? Oh, insya Allah ini bapak-bapak soleh semua ya. Mukorobin masa ada ya, Pak? Insya Allah arifin semua lah di sini malah. Yang kedua, wa'timadul asbabi min ghairi tawakkulin, mempercayakan penuh kepada asbab tertentu tanpa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang sakit, pingin sembuh, dia tuh lebih berpegang teguh yang bisa menyehatkan dia itu asbabnya, dokternya atau obatnya. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti itu di dalam diri kita, maka itu ciri orang yang mencapai sesuatu bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengandalkan dirinya sendiri. Apa yang akan terjadi nanti? Nanti banyak. Yang terakhir, yang ketiga, selain dari dua hal tadi, yang terakhirnya watawa huru biwaji tahsili duna taqwa wal istiqomah. Ketika menghasilkannya, dalam perjalanan menghasilkan yang ia inginkan, maka akan selalu melenceng dari ketakwaan, melenceng dari jalan-jalan Allah, sehingga rentan untuk mengambil jalan pintas yang keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bahayanya. Nah, sekarang hitungannya gini, Pak. Kalau ada orang yang ingin mencapai sesuatu tetapi memakai kaidah tiga tadi, yang satu dia tafwidkan
urusannya, dia tawakalkan hasilnya, tawajuh selalu istiqomah kepada Allah, beribadah, bertawajuh dan lain-lain, itu akan senantiasa dalam keberuntungan. Mau wujud yang diinginkan ataupun tidak. Toh lamun tidak pun dia tidak akan merasa sakit hati sedikit pun. Kenapa, Pak? Dan biasanya orang kalau pergi dagang pagi terus pulang sore, pas balik ke rumah gerutu, itu kira-kira penyebabnya apa, Pak? Ada orang pagi-pagi dagang ke pasar, pulang sore dia gerutu karena dagangan tepayu. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Salah satunya pasti tidak sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, ekspektasinya dia ingin yang ia cita-citakan, yang ia inginkan itu wujud sama dengan apa yang dia inginkan. Karena dia tidak pasrahkan hasilnya dari sedari awal. Tapi kalau orang yang sudah dari awal masrahkan hasil, sudah masrahkan apapun tujuannya, ketika berakhir dengan kerugian pun, kira-kira nyeri hati atau tidak? Nyeri hati atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia akan yakin betul bahwa walaupun dia dalam keadaan rugi secara dohir, tetapi secara batin dia beruntung, sangat-sangat beruntung. Satu, hitungannya setiap perjalanan yang ia lakukan terhitung sebagai pahala. Yang kedua, Allah sudah siapkan hal terbaik pengganti dari kerugian itu. Pasti atau tidak itu, Pak? Oh, inna ma'al musri yusron, fa inna ma'al musri yusron. Nah, ini ada kaidah ilmu nahwu, bahkan bisa disebut ilmu balaghah. Kalau ada kalimat yang pakai alif lam, itu teh inna ma'al usri dulu, fa inna ma'al usri dulu, Ustaz. Inna ma'al usri lahnya. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Al usri pakai alif lam tidak, Pak? Ayat alif lam yang banyak. Nah, itu artinya kesulitan. Terus diulang 2 kali. Inna ma'al usri, di bawahnya fa inna ma'al usri, maka alif lam juga sama kan banyak. Nah, kalau ada lapat seperti itu di dalam bahasa Arab, yang satu pakai alif lam, yang kedua ditutur deui pakai alif lam, maka al-ula wasaniyatu sawa. Yang pertama sama yang kedua eta keneh. Tetapi kalau ada lapat yang tidak beralif lam, nah ini kaidahnya, kalau tidak beralif lam pasti bertanwin, yusron. Bertanwin ya, Pak ya? Inna ma'al usri yusron, di bawahnya fa inna ma'al usri yusron, maka yang ke satu dengan yang kedua itu beda. Jadi artinya gimana tuh? Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta sakit, satu. Yusron, kemudahan. Inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya beserta sakit yang mana? Yang tadi. Yusron, kemudahan yang lainnya. Jadi kumaha tuh? Satu sulitnya, dua mudahnya, pasti itu. Gak percaya, ku teu percaya, makanya ku Allah dipakai kata inna. Inna katanya. Inna itu kalau sepangkat cek orang Sunda mah demi Allah. Demi Allah pokoknya mah, sumpah namanya. Tah inna itu kalau dalam ilmu balaghah disebutnya li taukid. Taukid itu penguatan omongan yang gak mungkin bohong. Kira-kira yakin ya kita mah sebenarnya nggak make inna pun sebenarnya yakin ya banyak, tetapi ku Allah bisi ragu-ragu dipakaikan inna pasti. Nah sehingga kalau ada orang yang mencapai keinginannya memakai kaidah yang 3 tadi, nggak akan pernah rugi abadan selamanya. Dan harus kita aplikasikan juga bahwa segala sesuatu yang kita inginkan semuanya wujud dan tidaknya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah akon-akon itu teh menang hasil sendiri. Punten, banyak terkadangnya banyak hafal Quran 30, ngaku-ngaku oh lamun teu tahajud mah penting. Lamun teu karena saya mah getol ngapalkeunna moal apal, bukan, itu teh menang Allah. Lamun ada mah orang yang punya kekayaan berlimpah di mana-mana, bari ngaku-ngaku dina, lamun lain gara-gara saya mah jadi usaha, ieu moal
seperti kieu. Bukan, itu teh menang Allah. Padahal kan suka dibaca la haula wala quwata illa billah, bohong atuh. Katanya kan nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan, tapi kok hasilnya di belakangnya malah di aku menang sorangan. Nah inilah yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jangan pernah mencapai sesuatu mengandalkan keinginan atau diri sendiri. So kita bandingkan, Pak. Ada orang yang menghasilkan sesuatunya itu dengan menggunakan dan mengandalkan dirinya sendiri. Biasanya satu, dia ingin apa yang diinginkan dan apa yang terjadi sama. Kalau nggak terjadi, Pak, kecewa. Ayo ubarna, moa dari awal ge tawakalna udah lepas, nggak akan ubaran gitu mah. Maka kembali lagi ke hikmah yang sebelumnya. Jadi akdar dalam hati, nggak bagel nyeri hati. Langsung ngomong, kieu tinggu si Allah teh ka abdinya. Asaan mata tahajud teh unggal peuting, duha teh sok digawean, baca waqiah nggak pernah berhenti, tapi kok kerjaan masih kene kieu. Padahal dari awalnya dia sudah tidak memakai tafwid, tidak memakai tawakal yang ujungnya pasti nyeri hati. Nah kemudian ketika dia mencapai sesuatu yang dia inginkan mengandalkan dirinya lagi, apalagi yang akan dia rasakan? Dia akan mengandalkan asbab, sehingga kalau asbab itu tidak sesuai dengan biasanya, maka dia akan kecewa lagi. Contoh, ada orang yang berobat ke dokter A. Jadi saya kadang-kadang sok aneh gitu, berobat ke dokter A, pokoknya ulah ke dokter eta teu cocok, tapi batur mah sembuh. Jadi itu salah dokternya atau salah siapanya, Pak? Nah, contoh gini, ada dokter 1A, saya datang nih, saya sembuh, Bapak datang ke sana, Bapak enggak sembuh, datang di moal. Terus nyalahkeun saha? Pokokna mah moal deui ka dieu, pokokna mah. Ih, bukan dokter. Dokter mah teu bisa nanaon. Kebenaran pas saya datang ke sana, asbabnya sama irodahnya klop sehingga saya sembuh. Ngan Bapak pas datang kadinya, asbabnya sama irodahnya nggak klop sehingga nggak sembuh. Jangan nyalahkan dokter. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Sehingga kalau kita mengandalkan asbab berlebihan, maka timbul di kekecewaan. Dan yang terakhir yang paling bahaya, kalau mengandalkan diri sendiri, menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Walaupun sudah tercapai, maka hasilnya pun pasti tidak akan berkah. Sampai sini bisa dipahami dulu banyak. Nah, sehingga banyak nanti dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faida azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nanti kalau kita sebutkan lagi tawakal, taslim, tafwid. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Allah saja sudah mencintai orang yang tawakal. Tawakal itu pasrahkan hasil di akhir, dipasrahkan sedari awal. Jangan di akhir ya, Pak ya. Dan kadang-kadang mah kecewa itu tangguhanana tawakal. Udah berusaha, kemudian di akhir geus we tawakal. Nah, itu tawakal yang kayak gitu, itu pananggehan dari kekecewaan. Harusnya sedari awal sudah tawakal sehingga sudah siap dengan hasil akhir. Itu sudah derajat dicintai oleh Allah. Kalau Bapak mau naik level, naikkan ke tafwid. Ari tafwid gimana modelnya? Pasrahkan semuanya dengan ilmu Allah. Makanya kan kemarin kalau di hikam itu, kalau Bapak ngedoa, boleh nggak ada orang yang beranggapan bahwa doa itu tidak perlu? Boleh tidak? Kalau kita kan nggak sampai ke sana ya. Kalau kita kan pasti mesti berdoa. Ya walaupun alasannya berdoa sama ibadah, iyalah. Tapi jero-jerona mah tetepin ngadikte Allah, Pak. Dah kudu hasil sesuai dengan yang dimunajatkan. Tetapi kalau saya lihat kemarin ya, Pak, bahwa ada sebahagian ulama yang nggak berdoa itu karena adab. Kenapa adab? Karena kalau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, seakan-akan kita nuduh Allah bahwa Allah itu mesti dipinta dulu baru dikasih. Pernah nggak Bapak berdoa gitu?
Pokoknya mah kalau ada orang yang beriktikad bahwa Allah mau ngasih mesti didoai dulu sebelumnya, itu punten kurang adab. Ari pasek mah enggak, hitungannya kan mukorobin. Ini kurang adab. Kurang adab tuh maksudnya kurang sopan. Kenapa kurang sopan? Seakan-akan menuduh Allah tuh nggak tahu kalau kita sekarang lagi sakit butuh sehat. Sekarang tuh Allah nggak tahu, seakan-akan menuduh Allah nggak tahu bahwa sekarang kita anak kita mau kuliah belum ada bayaran. Anak kita mau bayar SPP, uangnya belum ada. Sehingga mesti aduh. Nah sehingga kalau kita lihat yang seperti ini, oh ini makomnya sudah ditafwid. Artinya tafwid itu kayak gimana? Tafwid itu sudah ngalap cukup dengan ilmunya Allah. Pokoknya mah Allah sudah maha tahu. Makanya kan ada sinyiran yang mengatakan bahwa Robbi ilmuka kafin anis su'al. Ya Allah, ya Tuhanku, ilmu engkau kafin anis su'al, sudah cukup daripada permintaan. Artinya dengan ilmumu saja sudah cukup, nggak usah diminta. Sedangkan wabtihali wa ikhtiyari wa du'ai syahidun alabtikori. Sedangkan saya meminta, bermunajat, berdoa, ini sebenarnya bukan meminta, tetapi lagi nembongkeun ciri bahwa saya tuh butuh saja. Saya itu lagi nembongkeun ciri sikap seorang hamba kepada kholiknya yang memang harus butuh, dan butuh itu kelihatan ketika kita meminta, tetapi tidak diminta. Oke, Allah mah udah tahu. Jadi kumaha tuh Pak? Bade tetap ngadoa. Kadeo yang gitu, pokoknya mah gara-gara malam Selasa kamari doa bidah, doa haram. Doa tetap berdoa, tapi naikkan levelnya bahwa doa kita itu bukan menuntun atau menuntut Allah, bukan mendikte Allah, tetapi dalil ciri kalau kita tuh butuh kepada Allah. Urusan nanti sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebelum kita lanjutkan lagi, ada yang perlu didiskusikan dulu atau tidak Pak? Mangga Pak. Cekap Pak. Kalau saya usnudon pasti paham banget. Pokoknya mah keayaan cicing kieu teh ada dua, banyak paham banget, atau nyante paham banget lah gitu. Nah jadi kalau kita lihat lagi banyak permintaan atau hajat tadi itu sebenarnya makna dari hikam ini luas sekali Pak. Jadi Bapak nanti kalau ada lagi yang membuka pengajian hikam itu nggak boleh wah dangges ngaji, iya enggak. Setiap orang yang ngaji hikam tuh mesti penjelasannya tuh bisa beda-beda, tergantung zauk atau kitab yang dibacanya. Bahkan saya kan punya beberapa kitab, hampir 5 kitab yang membahas dan mensyarahi hikam. Dari satu kitab ke kitab yang lainnya ya kok beda. Yang satu jelaskannya seperti gini, yang satu jelaskan seperti ini. Contohnya seperti ini Pak. Ketika ada satu kitab yang menjelaskan bahwa makna dari hikmah yang tadi nggak akan pernah terhenti keinginan kalau engkau mencarinya dengan Allah, dan tak akan pernah gampang keinginan, artinya sulit kalau engkau mencari dengan dirimu. Itu maksudnya kayak gini Pak. Dulu ada seorang sahabat namanya Suwaid bin Ghaflah. Suatu ketika Rasul pernah dawuh gini Pak, ya Suwaid, Suwaid, la tatlub al-imaroh, kamu jangan meminta kepada Allah jadi pemimpin. Jangan minta kepada Allah jadi RT, jangan pernah minta kepada Allah jadi RW, apapun jabatannya jangan pernah minta. Kenapa? Karena fa'in tolabtahu, kalau kamu yang minta, maka wukilta ilaih, kamu akan diserahkan semua urusannya kepadamu. Serahkan semuanya kepadamu. Tetapi wa in atatka min ghairi mas'alah,
min ghairi su'alin, kalau kepemimpinan itu datang kepadamu tanpa diinginkan, uintala, pasti kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hampir-hampir kayak gini, Pak. Kalau ada orang yang menginginkan sesuatu tetapi keinginannya itu melalui nafsunya. Jadi yang diartikan nafsu tadi bukan diri, Pak, tapi keinginan hawa nafsunya, maka semuanya dipasrahkan ke Allah sehingga Allah lepas tangan. Ya sok urus sendiri. Tetapi kalau orang tersebut dikasih oleh Allah tanpa dia inginkan, maka orang tersebut akan dibantu oleh Allah untuk menyelesaikannya. Ada yang mananya kayak gitu. Kira-kira Bapak masuknya mana yang mana ini, Pak? Atau semakin mana malah semakin puyeng gitu. Semakin banyak maknanya maka semakin puyeng. Dan mana mau diarahkan kemana hikmah yang tadi pun sebenarnya bisa kena kemana-mana. Bapak nggak boleh meminta sesuatu kepada Allah, tidak boleh mencapai keinginan mengandalkan diri sendiri. Itu makna yang pertama. Atau Bapak tidak boleh meminta sesuatu menggunakan nafsu dan keinginan sendiri. Bisi wae Allah Subhanahu wa taala lepas tangan dari hal itu. Sehingga sok kamu mau itu padahal aku maunya yang sana. Allah Subhanahu wa taala pinginnya Bapak itu jadi RT, tapi Bapak mintanya jadi RW. Ya enggak, sok. Lepas. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Nah, sehingga inilah salah satu adab-adaban dari orang-orang yang soleh. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu di dalamnya ya, Pak. Nah, insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang, nah ini insya Allah kita akan membahas salah satu ciri-ciri juga ya, Pak. Orang yang ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pasti semuanya ingin husnul khotimah ya, Pak. Ya, insya Allah mingguan payun kita akan bahas apa sih ciri orang yang akan meninggal husnul khotimah. Tapi insya Allah bapak-bapak sekalian ayah ciri-ciri namanya. Insya Allah banyak orang ke masjid malah husnul khotimah. Insya Allah ada ciri-cirinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Ya, banyak amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap Pak, tanya pertaruhan. Cekapnya. Cekap. Pamit cekap ditutup berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.